Kesadaran yang melihat perjalanan dari kemelekatan menuju kasih. Sebuah refleksi tentang kesadaran, emosi, dan kebebasan yang muncul dari kejujuran sederhana. Video ini lahir bukan dari perpustakaan atau ruang kuliah. Ia lahir dari pengalaman langsung, dari seseorang yang dengan jujur dan berani memeriksa apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Banyak video telah ditulis tentang kesadaran, meditasi, emosi, dan kebebasan batin. Banyak teori yang indah, banyak konsep yang mencerahkan. Namun seringkali, ketika seseorang bertanya, lalu bagaimana caranya? Jawaban yang tersedia masih terasa jauh dan abstrak. Video ini hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak dimulai dari teori, ia dimulai dari pengamatan sederhana tentang apa yang terjadi ketika kita membiarkan kemarahan, kebencian, atau rasa sakit melalui kita, bukan menguasai kita. Yang ditemukan dalam perjalanan itu sederhana, namun sangat dalam, bahwa kejujuran yang tenang adalah kunci segala sesuatu, dan bahwa kasih bukan sesuatu yang harus diusahakan. Ia adalah apa yang tersisa ketika kemelekatan luruh. Semoga ia menyentuh sesuatu yang sudah lama ingin Anda kenali dalam dirimu sendiri. Ada sebuah pengalaman yang mungkin pernah Anda rasakan. Momen ketika Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda sedang memikirkan sesuatu, bukan sekadar berpikir, tapi menyadari proses berpikirnya itu sendiri. Inilah yang disebut kesadaran reflektif, kemampuan pikiran untuk berbalik dan mengamati dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bergerak antara dua lapisan kesadaran yang berbeda. Kesadaran primer adalah kesadaran yang langsung dan polos. Anda melihat pohon, merasakan angin, mendengar suara, dan Anda hadir sepenuhnya di dalam pengalaman itu tanpa memikirkannya. Tidak ada jarak antara Anda dan pengalaman. Kesadaran reflektif adalah ketika kesadaran berbalik ke dalam. Tiba-tiba ada yang berkata di dalam, "Aku sedang melihat pohon itu. Aku sedang merasa takut. Aku sedang marah. Ada aku yang mengamati, dan ada pengalaman yang diamati." Disinilah muncul paradoks yang menarik. Apakah kesadaran yang paling murni justru yang tidak disadari secara eksplisit? Ketika Anda sepenuhnya tenggelam dalam musik, dalam tarian, dalam percakapan yang mengalir, tidak ada aku yang mengamati. Anda ada sepenuhnya dalam momen itu. Begitu muncul pikiran "aku sedang menikmati ini", momen itu sudah sedikit bergeser. Anda menjadi penonton dari pengalamanmu sendiri. Pertanyaan yang muncul bukan mana yang lebih baik, tapi apakah kita mengenal keduanya dan bebas bergerak di antara keduanya. Ada perbedaan yang sangat nyata, meski halus, antara mengatakan "aku marah" dan ada kemarahan yang melalui aku. Dalam aku marah, aku dan kemarahan menjadi satu. Aku teridentifikasi penuh dengannya. Kemarahan menguasai, mendefinisikan, dan menggerakkan aku. Seluruh dunia dilihat dari lensa kemarahan itu. Dalam ada kemarahan yang melalui aku, ada jarak yang halus, ada aku yang menyaksikan, dan ada kemarahan yang bergerak melewatinya. Aku bukan kemarahan itu, aku adalah ruang tempat kemarahan itu lewat. Penting untuk dipahami, jarak di sini bukan berarti pemisahan, bukan berarti Anda berdiri jauh dari kemarahan, dingin, dan tidak merasakannya. Kemarahan tetap dirasakan sepenuhnya, panasnya, energinya, gerakannya. Yang tidak ada adalah cengkeraman. Ini aku, ini milikku, ini mendefinisikan aku. Ini lebih tepat disebut ketidakmelekatan. Kemarahan diizinkan ada sepenuhnya,
tanpa perlu dijustifikasi, dipertahankan, atau segera dibuang. Seperti awan yang bergerak di langit, dan langit tidak terpisah dari awan. Langit tidak menolak awan, tapi langit juga tidak menjadi awan. Ketika kita melihat kemarahan atau emosi apapun, dengan cara ini, sesuatu yang menarik terjadi. Kita menyadari bahwa emosi-emosi itu pada dasarnya adalah peristiwa yang bergerak. Mereka datang dengan energinya sendiri, bergerak dan ingin selesai. Yang membuat mereka bertahan adalah kemelekatan. Baik dengan mempertahankannya, aku berhak marah, maupun dengan menolaknya, aku tidak boleh marah. Keduanya menggenggam, keduanya memberi bahan bakar. Ketidakmelekatan tidak mengusir kemarahan, ia hanya tidak memberi kemarahan bahan bakar untuk terus menyala. Dan kemarahan, seperti api tanpa kayu, padam dengan sendirinya. Apa yang berlaku untuk kemarahan, berlaku juga untuk rasa sakit fisik, dan semua sifat, serta pengalaman lainnya. Ketika seseorang mengalami rasa sakit di tubuhnya, dan membiarkannya melalui, tanpa melekat, tanpa resistensi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rasa sakit berubah karakternya. Ada perbedaan penting yang sering tidak kita sadari. Rasa sakit adalah sensasi mentah itu sendiri. Panas, berdenyut, tekanan, ini nyata dan ada. Penderitaan adalah lapisan yang ditambahkan oleh pikiran. Ini tidak boleh. Ada, kapan berhenti? Kenapa aku? Ini mengerikan. Lapisan inilah yang seringkali lebih menyiksa daripada sensasi aslinya. Ketika rasa sakit fisik melalui kita, tanpa resistensi, tanpa cerita, sering terasa seperti hanya sensasi murni, intens. Ya, tapi kehilangan kualitas buruknya, kehilangan drama di sekelilingnya. Yang menyiksa bukan selalu sensasinya, tapi perlawanan terhadap sensasi itu. Tubuh sendiri sebenarnya tahu cara memproses sensasi. Yang mengganggu proses itu adalah pikiran yang datang dan berkata, "Aku tidak boleh begini." Ketika pikiran itu tidak digenggam, tubuh dapat menyelesaikan prosesnya sendiri. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan dalam perjalanan ini adalah ketidakmelekatan bukan hanya cara menghadapi rasa. Ia adalah instrumen pemahaman. Ketika kita melekat pada rasa sakit atau kemarahan, seluruh energi habis untuk melawan atau mempertahankan. Tidak ada ruang untuk melihat, seperti air yang terus diaduk, tidak bisa melihat dasarnya. Tapi ketika tidak melekat, kesadaran menjadi jernih dan diam. Endapan turun sendiri, air jernih dan dasar terlihat. Dan dalam kejernihannya, rasa itu sendiri mulai berbicara. Ia menunjuk ke asalnya. Kemarahan, kebencian, rasa sakit, semuanya membawa informasi tentang batas yang dilanggar, tentang sesuatu yang penting bagimu, tentang luka yang belum selesai, tentang kebutuhan yang tidak terucap. Ketika kita melekat pada rasa, informasi itu tenggelam dalam drama. Tapi ketika kita tidak melekat, pesan itu justru lebih jernih terdengar. Dan yang mengejutkan, sumber masalah yang terungkap itu biasanya bukan apa yang kita pikir sebelumnya. Kita pikir kita marah karena seseorang berkata begini. Tapi ketika jernih, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan lama, luka yang belum selesai, kebutuhan yang tidak terucap. Rasa bukan musuh,
Ia adalah pembawa pesan, dan pesan itu hanya bisa didengar dalam ketenangan. Ada sebuah pengalaman yang menggambarkan seluruh perjalanan ini dengan sangat jelas. Ketika seseorang berkata, dengan jujur dan tenang, ada kebencian yang hadir dalam diriku. Ketika mengingat seseorang, sesuatu yang ajaib terjadi. Kebencian itu hilang, dan bersamaan dengan itu, muncul pemahaman tentang akar, mengapa kebencian itu hadir. Perhatikan apa yang terjadi dalam proses itu. Tidak ada perlawanan terhadap kebencian. Tidak berkata, aku tidak boleh benci. Tidak ada pembenaran. Tidak berkata, aku berhak benci. Hanya pengakuan yang jujur dan tenang. Ada kebencian yang hadir. Dalam pengakuan yang jernih itu, kebencian kehilangan kekuatannya. Sekaligus akarnya terlihat. Kebencian bukan masalahnya. Kebencian adalah gejala yang menunjuk ke sesuatu yang lebih dalam. Selama kita sibuk dengan gejalanya, akarnya tidak pernah tersentuh. Tapi ketika gejala diakui sepenuhnya tanpa digenggam, kesadaran bisa menembus langsung ke akarnya. Dan ketika akar terlihat, muncul pemahaman yang tidak dipaksakan dari luar. Bukan karena ada yang berkata membenci itu salah. Bukan karena ada kewajiban moral untuk memaafkan. Pemahaman itu muncul sendiri, bahwa seseorang yang dibenci itu pun bergerak dari lukanya sendiri, dari ketidaktahuannya, dari keterbatasannya, dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dibenci. Pemahaman yang datang dari dalam terasa seperti pengenalan. Oh, memang begini adanya. Ringan, tanpa drama. Kebencian menjadi sulit dipertahankan. Ketika pemahaman itu hadir, bukan karena kita memilih untuk tidak benci, tapi karena tanah tempat kebencian itu berdiri, tiba-tiba tidak ada lagi. Ini mengungkap sesuatu yang dalam tentang sifat kasih itu sendiri. Kasih bukan lawan dari kebencian. Kasih adalah apa yang tersisa ketika kebencian luruh dan kesadaran menjadi jernih. Ia bukan ditambahkan, ia sudah ada di sana, tertutup oleh kebencian. Seperti kehangatan adalah sifat dasar matahari. Tidak perlu matahari berusaha untuk hangat. Ada kesadaran yang muncul ketika kita melihat dengan jernih sifat-sifat seperti kebencian, kemarahan yang digenggam, dendam. Mereka tidak tinggal di luar, mereka tinggal di dalam diri yang menyimpannya. Orang yang dibenci mungkin sedang tidur nyenyak, sementara yang membenci membawa beban itu kemana-mana. Ke meja makan, ke tempat tidur, ke dalam mimpi, ke dalam tubuh, ke dalam energi, ke dalam cara melihat dunia. Dan ini yang menjadi jelas, melepaskan kebencian, melepaskan kemarahan yang digenggam, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang yang menyakiti kita. Kita tidak perlu memaafkan mereka demi kebaikan mereka. Kebebasan itu untuk kita sendiri. Kesadaran yang jujur, yang melihat sifat-sifat ini, tanpa menghakimi, tanpa mempertahankan, adalah bentuk kasih pada diri sendiri yang paling mendasar. Dengan melihat dengan jujur, apa yang merusak kita, kita memilih untuk tidak lagi menjadi penjaga penjara kita sendiri. Sampai di sini, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Apa tekniknya? Apa yang harus dilakukan? Dan inilah yang menjadi penemuan paling mengejutkan dari seluruh perjalanan ini. Tidak ada teknik khusus, tidak ada metode yang harus dipelajari, tidak ada latihan yang harus dilakukan selama bertahun-tahun sebelum bisa merasakannya. Banyak teori tentang kesadaran, ketidakmelekatan, dan kebebasan batin yang sangat indah dan mencerahkan, tapi ketika
ketika seseorang bertanya, "Lalu bagaimana caranya?" Jawabannya sering abstrak dan tidak bisa langsung dipakai. Bahkan, kata ketidakmelekatan pun bisa menjadi perangkap. Karena kalau kita berkata, "Aku harus melepaskan kemelekatan," itu sendiri bisa menjadi bentuk kemelekatan baru, melekat pada ide tentang melepas, melekat pada tujuan untuk bebas, melekat pada gambaran diri sebagai orang yang sudah tidak melekat. Apa yang benar-benar bekerja, yang ditemukan bukan dari video, tapi dari pengalaman langsung, mengakui dengan jujur apa yang hadir. Bukan melawan, bukan menganalisis panjang lebar. Hanya ada kebencian yang hadir dalam diriku, ada kemarahan yang sedang melalui aku. Dikatakan dengan jujur, tanpa drama, tanpa menghakimi diri sendiri. Dan dari situ, semuanya akan bergerak sendiri. Bukan kita yang melepaskan kemelekatan, tapi ketika kesadaran hadir dengan jujur, kemelekatan melepaskan dirinya sendiri. Kita bukan pelakunya, kita adalah ruang tempat semua itu terjadi. Ini yang hilang dari banyak teori. Solusinya bukan teknik yang canggih. Solusinya adalah keberanian untuk melihat apa adanya. Kesadaran yang hadir sepenuhnya, tanpa agenda untuk mengubah apapun, justru mengubah segalanya. Ini bukan teori, ini bukan metode. Ini adalah sifat alami kesadaran yang jernih. Dan yang paling indah, ini tidak memerlukan kondisi khusus, tidak memerlukan tempat yang tenang, waktu yang panjang, atau guru yang bijaksana. Ia bisa terjadi kapan saja, di tengah percakapan, di tengah konflik, di tengah rasa sakit, ketika ada keberanian untuk melihat dengan jujur. Perjalanan yang diceritakan dalam video ini tidak memiliki titik akhir. Ia bukan pencapaian yang sekali diraih kemudian selesai. Setiap hari, sifat-sifat baru muncul. Setiap hari, ada kemarahan baru yang hadir, rasa sakit baru yang datang, kebencian baru yang mencoba berdiri. Dan setiap hari, ada kesempatan baru untuk melihat dengan jujur dan membiarkan semuanya bergerak melalui, bukan menumpuk di dalam. Yang berubah bukan bahwa sifat-sifat itu tidak lagi datang. Yang berubah adalah cara kita berhubungan dengan kedatangan mereka. Dari menggenggam menjadi menyaksikan, dari melawan menjadi memahami, dari takut menjadi penasaran. Dan dalam perjalanan itu, perlahan-lahan, kasih menjadi bukan sesuatu yang harus diusahakan, tapi sesuatu yang semakin mudah mengalir, karena semakin sedikit yang menghalanginya. Itulah kebebasan yang dimaksud, bukan kebebasan dari perasaan, tapi kebebasan di dalam perasaan. Bukan ketidakhadiran rasa sakit, tapi kehadiran yang tidak tergenggam oleh rasa sakit. Inilah yang tersedia bagi siapa saja yang berani melihat dengan jujur.